Hai hai hai, shalom, damai di hati. Ya, puji Tuhan, kembali lagi torang berjumpa dengan Inci Vina. Pada saat ini, adik-adikku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, torang akan membahas Bina Anak Pelajaran 8 dengan judul Setiap Anggota Tubuh Pasti Berharga. Dan pembacaannya terdapat di dalam Matius, ya, kitab Injil Matius pasal 12 ayat 9 sampai 15a. Anakku yang berkati Tuhan, sebelum torang membahas Bina Anak Pelajaran 8, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur karena atas berkat kasih Tuhan dalam kehidupan kami masih ada sampai saat ini, bergerak bernafas di hadapan Tuhan, memuji muliakan nama Tuhan Yesus. Dan kesempatan kali ini Tuhan, kami mau membuka, membaca, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman itu makan tempat di dalam hati kami, dan boleh kami lakukan di setiap kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami bersalah di hadapan Tuhan. Baharui kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami dimampukan dan dilayakkan untuk menerima berkat firman-Mu pada saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom adik-adik. Damai di hati. Kita akan membaca Alkitab dalam Bina Anak Pelajaran 8. Pembacaan Alkitabnya terdapat dalam kitab Injil Matius pasal 12 ayat 9 sampai 15a. Firman Tuhan dengan judul Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia kita semua yang mendengar firman, memelihara dan melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Ya, shalom adik-adik, damai di hati. Ya, kali ini adik-adik torang mau belajar Bina Anak Pelajaran 8 yang DP pembacaan torang so baca tadi. Kitab Injil Matius 12 ayat 9 sampai 15a. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan kita Yesus Kristus, coba Inci mau suruh angkat tangan dua-dua. Kong lambai itu tangan. Iya. Kasih sama dengan ada kasih salam Pak Inci. Iya. Coba ada dibayangkan. Kalau Inci suruh angkat tangan, kong rompi tangan kaku. Ini berapa angka? Apalagi cuma tangan sebelah. Tangan sebelah ada berlambai-lambai, tapi tangan sebelah apa cuma kaku. Tidak dapat digerakkan. Tuh. Aduh. Mungkin sulit kan adik-adik. Torang mau apa? Mau tepuk tangan, mau sisir rambut, mau makan, mau apa lagi? Menulis, apalagi tangan sebelah apa? Kanan adik. Terus nih mati sekali mau bikin. Turang mau tepuk tangan ya dari pipar tuh tangan sebelah. Iya. Nah adik, pagi hari ini torang mau baca cerita. Torang mau dengar cerita tentang seorang yang datang dalam rumah ibadah. Jadi yang tangannya mati sebelah. Iya. Walaupun mati sebelah adik, tapi adik dia tidak malu. Tapi dia apa? Pergi ke tempat ibadah dan adik dia boleh mengalami kesembuhan. Nah adikku yang berkati Tuhan. Ya. Suatu hari Sabat, pada waktu Tuhan Yesus dari ladang gandum. Cerita sebelumnya dari ladang gandum. Jadi Tuhan Yesus masuk ke apa? Ke rumah ibadat orang Yahudi atau orang yang bilang sinagoge. Nah, adik, pada waktu Tuhan Yesus masuk ke rumah ibadat,
banyak orang di situ. Nah, di situ ada seorang bapak yang di tangan apa? Mati sebelah, adik-adik. Ya, Tuhan Yesus kasihan. Dan lihat, aduh, siapa? Ingin mau tolong, aduh kasihan. Rasa belas kasihan. Makanya adik-adik, ya Tuhan Yesus, aduh pilih banyak sekali orang ini. Nah, jadi mereka yang di situ langsung apa? Bertanya. Nah, siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang Farisi, adik-adik, yang tadinya dorang ada persoalkan, adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus ada PT gandum, kok ada makan bulir-bulir gandum. Makanya itu dorang ada persoalkan. Nah, dorang inilah yang juga ada di tempat ini, di rumah ibadat. Nah, dorang adik-adik, kok bertanya Pak Tuhan Yesus, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Iya, pada orang Yahudi. Jadi kalau ini hari Sabat ini adalah hari istirahat, hari tidak boleh melakukan pekerjaan yang berat, hari cuma boleh dorang beribadah. Jadi dorang tes Tuhan Yesus karena dorang ingin mempersalahkan Tuhan Yesus, maka dorang tanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Nah, sedangkan orang berpikir, masalah kok menyembuhkan orang kok tidak boleh toh? Iya, masalah tidak diperbolehkan. Nah, adik-adik, namun Tuhan Yesus tahu maksud jahat dari orang-orang Farisi ini. Nah, karena dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Toh, Tuhan mengenal setiap hati orang. Dia juga tahu semua yang dipikirkan orang yang ada di situ, tak satu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Toh, orang cuma mau coba, orang cuma mempersalahkan Tuhan Yesus supaya ada alasan. Tuh adik, karena apa? Karena orang tidak suka pada Tuhan Yesus. Iya, adik berkati Tuhan. Tuhan Yesus langsung bilang pada orang, nah, jika kalian punya seekor domba, kok domba itu jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, pasti kalian tuh akan mau tolong. Pasti tuh kalian akan menolongnya, bukan? Ya, bukankah itu manusia lebih berharga daripada domba? Ya, yang perlu apa? Di hari Sabat, orang berbuat baik atau orang berbuat jahat? Tentunya berbuat baik. Nah, jadi yang perlu orang lakukan di hari Sabat yaitu berbuat apa? Berbuat baik. Bukankah menolong orang itu adalah suatu apa? Perbuatan baik tuh adik-adik? Iya, Tuhan Yesus bilang, kalau hal baik orang melakukan di hari Sabat, apa salahnya sih? Toh, daripada orang melakukan apa perbuatan buruk toh? Perbuatan jahat. Nah, jadi yang perlu orang melakukan adalah berbuat baik di hari Sabat. Nah, jadi walaupun Tuhan tidak merespon pertanyaan mereka, ya malahan Tuhan bilang, Pak itu orang yang mati sebelah tangannya, ulurkanlah tanganmu. Tidak mungkin toh? Kan apa dia mati sebelah toh? Dia mau katakan bagaimana? Ada mati sebelah. Tapi adik-adik, dia cuma ikut Tuhan Yesus apa? Kata-kata dia ikut langsung apa? Ulurkan dia tangan adik-adik. Nah, bukan main adik-adik. Tangan yang mati sebelah itu tidak bisa digerakkan. Luar biasa. Toh dia cuma ikut Tuhan Yesus ada minta, ulurkanlah tanganmu, maka pulihlah tangannya seperti tangan yang satunya. Langsung baik adik-adik. Toh langsung pulih adik-adik tanpa menjamah. Tapi Tuhan Yesus cuma berkata, ulurkanlah tanganmu. Orang itu adik-adik cuma apa? Percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan tangannya. Nah adik-adik, pada waktu melihat kesembuhan yang dialami oleh bapak itu yang mati tangannya sebelah, ini orang-orang Farisi yang Anda saksikan saat itu, ya apa? Dorang apa? Dorang keluar. Karena apa? Dorang tidak suka pada Tuhan Yesus dan ingin menyalahkan Tuhan Yesus. Dorang keluar dan meninggalkan Tuhan Yesus. Ya, adik-adik berkati Tuhan. Ya, kalau tadi dorang menyalahkan Pak Tuhan Yesus, tiba-tiba adik dorang bersengkongkol mau bunuh pas apa? Pak Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mungkin dorang malu. Di rumah ibadat ada banyak orang, toh dorang rasa dorang di apa? Direndahkan toh oleh Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, itu orang yang lumpuh tangannya itu juga sembuh adik-adik. Toh saat itu jadi dorang, aduh, bagaimana ini? Bukan dorang bersuka cita karena dapat lihat itu orang ada menerima anugerah Allah, berkat kesembuhan dari Allah, tapi dorang rasa apa adik-adik? Ria dorang rasa jengkel toh. Ya, malah orang apa deh? Orang bersengkongkol untuk membunuh siapa? Untuk membunuh Tuhan Yesus, toh? Iya. Nah, jadi tetapi apa? Alkitab bilang Tuhan Yesus mengetahui maksud mereka. Tuhan Yesus tahu orang ada bersengkongkol. Tetapi adik-adik, Alkitab bilang, iya, menyingkirlah Tuhan dari sana. Ayat 15a itu udah bilang, nah adik-adikku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, orang belajar dari bina anak pelajaran 8, yaitu
Tuhan tidak menunda-nunda apa saja yang boleh dilakukan ketika dia sudah melihat orang yang sedang sakit dan dia mau tunda-tunda kasih yang mau tolong. Jadi ikut bilang, ulurkanlah tanganmu. Nah, dia dipilih berkati Tuhan. Orang mulia toh, belas kasih sayang Tuhan Yesus. Jangan orang menunda-nunda mentolong orang. Oh biar nanti kita sudah berkat baru tamu tolong. Ini tidak perlu. Apalagi ini banyak sekali apa? Banyak sekali kejadian bencana-bencana. Oh tunggu juga nanti kalau kita sudah berkat baru tamu piba. Nyanda sama dengan Tuhan Yesus, adik orang mulai belajar. Nyanda jangan tunda-tunda. Langsung adik, padahal itu orang Farisi ada soal kan toh, karena itu hari Sabat. Tuhan Yesus bilang, mana yang mau melakukan? Berbuat baik atau berbuat jahat? Nah, tentunya yang Tuhan Yesus inginkan berbuat baik. Toh, ada berkati Tuhan. Orang juga mesti belajar bahwa ketika Tuhan Yesus tanpa menunda-nunda yang mau Tuhan Yesus lakukan, yaitu saat itu dia boleh menyembuhkan nih bapak yang sedang lumpuh tangannya ini. Jadi ya, karena Tuhan Yesus tahu anggota tubuh itu sangat berharga. Nah, jadi orang juga belajar karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan ini bapak yang tangannya mati sebelah ini. Jadi ya, karena Tuhan tahu itu setiap anggota tubuh orang pasti berharga daripada Tuhan, apalagi tangan toh. Ini bapak petangan toh. Nah, orang diminta adik-adik untuk apa? Melakukan atau menggunakan trompet tangan ini untuk hal-hal yang baik toh, hal-hal yang apa? Hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Orang mau berbuat ini dan trompet tangan orang untuk berbuat baik. Trompet tangan ini orang lakukan untuk apa? Menolong orang lain. Trompet tangan ini dibuat untuk apa? Membuka Alkitab toh. Tuhan minta trompet tangan ini digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Misalnya apa adik-adik? Orang menggunakan trompet tangan untuk tepuk tangan toh. Tepuk tangan untuk memuji apa? Memuji Tuhan. Nah, bukan cuma tangan orang memuji Tuhan, semua trompet anggota tubuh digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan orang juga mesti belajar adik-adik, jangan berprasangka buruk orang lain adik, seperti orang Farisi berprasangka buruk. Aduh kaki kok dia mana? Orang berprasangka buruk. Jangan, dan jangan mempersalahkan orang. Oh dia kok begini, oh dia kok begini. Jangan mempersalahkan orang pertama. Orang dapat teman baik. Iya, jangan salahkan itu orang pertama. Ya adik, orang belajar dari cerita bina anak pelajaran 8 ini. Marilah orang gunakan trompet anggota tubuh untuk hal-hal yang baik. Orang gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena setiap anggota tubuh yang diberikan oleh Tuhan itu sangat berharga. Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami percaya Tuhan setiap anggota tubuh yang Engkau berikan kepada kami itu adalah berharga. Maka biarlah kami akan gunakan anggota tubuh kami untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa sembahyang kami di dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa, terima kasih.